Adapun nama kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Anagun Sintayori Kasari, nomor absen 21, Ikomang Andi Putra Sanjaya, nomor absen 25, dan Kade Ayu Mega Mahayani, nomor absen 28. Materi kami yang pertama yaitu tentang standarisasi dan lokalisasi dari HRM praktis. Keseimbangan yang tepat dari HRM mengenai pilihan standarisasi lokalisasi perusahaan ini didasarkan pada faktor-faktor pengaruh seperti struktur strategi, ukuran perusahaan, dan kedewasaan. Kekuatan budaya perusahaan memainkan peran penting di sisi standarisasi, sedangkan lingkungan budaya dan kelembagaan, termasuk fitur dari entitas lokal seperti modus operasi dan peran anak, memainkan peran penting di sisi lokalisasi. Kasus Hotel Unicorn. Hotel Unicorn adalah hotel bintang 3 yang berada di kota Surabaya, Jawa Timur. Hotel Unicorn memiliki 400 kamar yang terdiri dari kamar standar, deluxe, dan suite. Okupansi hotel tersebut cukup tinggi, rata-rata sekitar 70% setiap harinya. Bahkan untuk waktu-waktu tertentu okupansi hotel tersebut mencapai 100%, sedangkan keuntungan bersih hotel tersebut rata-rata mencapai 500 juta setiap bulannya. Namun di balik semua itu, hotel tersebut sangat tidak nyaman bagi karyawannya. Di hotel tersebut, karyawan benar-benar dibuat frustasi oleh gaji yang kecil, makanan yang kurang layak untuk dimakan, serta perencanaan karya tidak jelas lantaran direksi yang juga pemilik seringkali menurunkan jabatan seseorang atau bahkan mengeluarkan seseorang hanya karena alasan pribadi. Selain itu, banyak juga karyawan yang berkeluh kesah karena tidak jelasnya nasib mereka di hotel tersebut. Namun, untuk keluar dari hotel tersebut, mereka juga tidak berani lantaran mayoritas dari mereka sudah tua dan memiliki keluarga. Apalagi di zaman sekarang cukup sulit bagi seseorang untuk mencari pekerjaan. Berbagai hal sudah pernah ditempuh, termasuk menempuh jalur ke instansi yang berwenang. Namun semuanya berjalan buntu karena direksi menggunakan paradigma take it or leave it. Apabila tidak puas dengan kondisi tersebut, Anda dapat mengundurkan diri kapan saja dan tentu saja tanpa pesangon. Karena Anda mengundurkan diri, bukan saya pecat. Begitu pernyataan direksi yang sering dilontarkan setiap ada karyawan yang merasa tidak puas dengan kondisi kerja di hotel tersebut. Hal ini membuat karyawan yang mayoritas berasal dari desa menjadi ciut nyalinya. Akhirnya, di antara karyawan tersebut, ada golongan yang pasrah dengan keadaan tersebut dan bekerja ala kadarnya saja. Ada golongan yang memilih mencari pekerjaan paruh waktu ataupun bisnis sambilan seperti membuka warung, dan golongan ekstrim yang sering kali memilih bersikap keras. Sedangkan golongan yang memiliki motivasi dan integritas yang tinggi tidak pernah bertahan lama karena frustasi dan memilih mengundurkan diri. Namun hal itu tidak membuat direksi berubah. Justru menurutnya, ketika sistem sudah kokoh, maka tidak masalah siapa yang memegang kendali. Karyawan dari level manapun boleh saja keluar masuk, namun sistem tetap berjalan dan profit terus meningkat. Begitulah filsafah direktur. Selanjutnya ada faktor-faktor pendorong standarisasi. Yang pertama, mengejar strategi perusahaan multinasional atau transnasional. Yang kedua, ada didukung oleh struktur organisasi yang sesuai. Yang ketiga, ada diperkuat oleh budaya perusahaan di seluruh dunia. Namun dalam prakteknya, kita tidak selalu mengamati kepatuhan yang sempurna. Untuk faktor-faktor dalam MNES, misalnya budaya perusahaan di seluruh dunia, mungkin tidak dimiliki oleh semua karyawan di semua subdivisi. Faktor ini harus tetap menjadi incaran banyak perusahaan berharap untuk mengatasi tantangan globalisasi. Dalam organisasi yang sangat menginternasional seperti kita, sering menemukan upaya untuk menstandarisasi praktek HRM di seluruh dunia. Tentu saja pendekatan ini tidak sesuai untuk seluruh tenaga kerja, tetapi bertujuan untuk sekelompok manajer yang bekerja pada batas lintas batas dari perusahaan di kantor pusat atau di lokasi asing, yaitu perbatasan internasional. Yang selanjutnya ada Sharing AG, sebuah perusahaan farmasi Jerman yang memperkenalkan sistem kinerja global untuk manajer puncak worldwide dalam konteks orientasi strategis
baru, sering menerapkan sistem bonus standar untuk eksekutif puncak yang ditunjukkan untuk memperkuat budaya kinerja perusahaan dan memfasilitasi orientasi umum untuk semua manajer. Unsur perusahaan dari sistem bonus terdiri dari struktur bonus standar sebagai penerimaan budaya untuk bonus variabel bervariasi di seluruh anak perusahaan. Sharing ini proporsi antara fix dan variabel bagian dari total paket kompensasi dari manajer itu disesuaikan dengan kondisi spesifik negara. Contoh sharing tidak hanya menunjukkan bahwa penerapan standar global mungkin, tetapi pada saat yang sama ia juga menjelaskan bahwa adaptasi lokal dan pengecualian dengan standar yang sering dibutuhkan. Selanjutnya ada faktor-faktor pendorong lokalisasi. Yang pertama ada lingkungan budaya. Masyarakat dengan berbagai cara dalam hidup akan cenderung memiliki nilai-nilai bersama. Sikap dan perilaku yang ditularkan dari waktu ke waktu secara bertahap, dinamis, dan melalui proses. Terbukti bahwa budaya memiliki dampak penting pada pekerjaan dan praktek manajemen SDM. Yang kedua ada lingkungan institut. Selain budaya nasional atau regional, peraturan kelembagaan akan membentuk perilaku dan harapan karyawan di sebuah perusahaan. Tekanan institusional berpengaruh kuat pada praktek SDM, pada norma-norma dan nilai-nilai yang berdasarkan pada sistem nasional. Selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya nomor 3, kesimpulan pada negara tuan rumah. Yang pertama, penerimaan dan seleksi. Penerimaan dan seleksi yaitu sistem edukasi pada reputasi pendidikan seperti perguruan tinggi dan swasta yang bervariasi di negara berbeda. Yang kedua, pelatihan dan pembangunan. Pelatihan dan pembangunan yaitu sistem edukasi pada sistem pendidikan yang berbeda pada negara yang berbeda. Pelatihan kejuruan, kualitas, dan reputasi lembaga pendidikan tinggi. Yang ketiga, ada mengkompensasikan. Mengkompensasikan yaitu undang-undang seperti peraturan upah minimum atau perjanjian serikat masing-masing sesuai dengan hubungan perusahaan. Yang keempat ada pembagian tugas. Pembagian tugas yaitu undang-undang dan dukungan norma masing-masing jenis kelamin dan pembagian kerja berdasarkan pada tingkat yang berbeda di negara yang berbeda. Yang keempat ada modus operasi. Dalam menangani modus operasi, maka akan sangat membantu untuk memeriksa keseimbangan antara standarisasi global dan lokalisasi. Selanjutnya, yang kelima ada peran anak perusahaan. Menentukan posisi dari unit khusus dalam kaitannya dengan seluruh organisasi, yaitu apa yang diharapkan kontribusi terhadap efisiensi seluruh manajemen SDM. Yang keenam ada membuat keseimbangan manajemen SDM, menyelidiki koordinasi, komunikasi, dan melakukan proses pengawasan di antara organisasi dan anak perusahaan. Selanjutnya, kode etik dalam memonitoring HRM practice in the host country. Kode etik adalah pernyataan nilai-nilai yang diadopsi para karyawannya dan para direkturnya, dan menetapkan sikap resmi manajemen puncak berkenaan dengan perilaku yang diharapkan. Contoh dari kode etik yang dikembangkan oleh Society for Human Resource Management atau SHRM. Ketentuan-ketentuan utama dalam kode etik SHRM mencangkup tanggung jawab profesional, pengembangan profesional, kepemimpinan etis, keadilan dan kebenaran, konflik kepentingan, dan penggunaan informasi. Berdasarkan dengan konflik kepentingan, kode tersebut menyatakan sebagai profesional SDM, kami harus menjaga tingkat kepercayaan yang tinggi dengan para pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Kami harus melindungi kepentingan para stakeholder sebagaimana juga integritas profesional kami dan tidak seharusnya terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menciptakan konflik kepentingan aktual, terselubung, atau potensial.